Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan dalam bentuk cetak, siaran, internet, ataupun dari mulut ke mulut. Nah, untuk meringkas teks berita, ya, apa itu meringkas teks berita? Menuliskan kembali berita dalam bentuk yang lebih singkat atau ringkas. Langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk meringkas teks berita yaitu: pertama, jika beritanya dalam bentuk siaran, nah silakan dengarkan. Apabila berita tersebut disajikan dalam bentuk cetak, maka silakan baca teks berita dengan seksama. Kemudian yang kedua, catatlah pokok-pokok berita. Seperti yang pernah kita pelajari, temukan dalam berita tersebut unsur adik simba atau apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, serta bagaimana kejadiannya. Kemudian yang ketiga, tuliskan dan sampaikan kembali secara lengkap serta dalam bentuk yang lebih ringkas. Kemudian menyimpulkan teks berita. Langkah-langkah untuk menyimpulkan teks berita: yang pertama, pahami isi berita yang kalian baca atau kalian dengar. Kemudian yang kedua, catatlah pokok-pokok berita. Yang ketiga, susun kembali pokok berita menjadi teks berita yang utuh. Nah, bagaimana cara memberi tanggapan teks berita? Sebelum kita mengetahui cara memberi tanggapan, yang pertama, apa itu tanggapan? Tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, atau masalah yang diberitakan dalam bentuk kritik, komentar, atau saran. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau dengan menambahkan pendapat. Cara mengemukakan tanggapan: yang pertama, tanggapan haruslah berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Yang kedua, disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Yang ketiga, tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Yang keempat, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan oleh peserta lain. Taufik Hidayat. Mas Taufik, apa kabar? Baik, Mbak. Apa yang Anda ingin sampaikan ke Gracia Rahayu, Mas Taufik? Saya barusan nontonnya terharu banget ya, maksudnya sampai sedih, dalam arti sedih itu haru gitu loh. Akhirnya Indonesia dan bulu tangkis bisa membawa kembali tradisi emas. Terutama saya ngucapin syukur dan terima kasih buat Grace sama Apri untuk perjuangannya. Saya ngelihat itu tadi saya bilang, untuk ranking apa semua nggak jaminan. Gimana siapapun yang siap, mentalnya saya lihat bagus banget dua-duanya gitu. Dan dia bisa nguasain lapangan gitu loh. Meskipun di terakhir ada dari China beberapa poin, tapi itu jauh juga ya, maksudnya ninggalin tim Indonesia ini. Yang pasti kita bangga sama mereka, Taufik, sama Grace, suara sama Anda Apri. agak gemetar ya? Iya. Melihat bagaimana pertandingan dari Gracia dan juga Rahayu dari sejak awal mereka tampil di Olimpiade Tokyo 2020.
apa yang Anda lihat dari baik mental maupun mungkin teknik permainan, strategi dari Gracia dan juga Rahayu ini? Kalau saya lihat Olimpik ini lebih ke yang utama mental ya. Pertandingan akan ngikutin gitu. Jadi kalau kita mentalnya bagus, mentalnya lepas, permainan apa yang dia latihan, apa yang dia punya keluar semua. Tapi kalau kita tekniknya bagus, permainannya bagus, kalau mentalnya kita nggak keluar, nggak lepas, otomatis permainan tuh kadang-kadang nggak jadi keluar gitu loh, nggak main lepas. Nah saya lihat dari awal sampai akhir ini, Grace ini dari permainan, dari teknik semua, fisiknya juga bagus, mentalnya juga bagus, jadi stabil terus gitu loh. Dan dilihat kemarin saya selalu bilang kan saya ngerasa yakin ya buat Grace Apri ini meskipun bukan unggulan, karena buat saya itu yang namanya unggulan itu nggak jaminan gitu loh. Ini Olimpik bukan pertandingan biasa gitu. Baik, jadi Anda lihat kunci keberhasilan dari Gracia dan juga Rahayu ini ada di mental, seperti itu ya? Iya, mentalnya percaya diri banget. Ya. Ginting masih akan bertanding. Apa yang bisa Anda sampaikan atau masukan, pesan yang bisa Anda sampaikan untuk Ginting juga, Mas Taufik? Ya mudah-mudahan Ginting kekalahan kemarin jadi pembelajaran ya buat hari ini. Maksudnya jangan nganggap enteng juga bahwa ini lawannya dari Guatemala. Which is ini dari Guatemala juga ada masuk semifinal udah sangat bagus gitu loh. Jadi Ginting juga mungkin juga ini jadi motivasi dengan Grace untuk mendapatkan medali emas. Ginting juga harus ada motivasi lebih daripada kemarin untuk mendapatkan medali perunggu gitu loh. Jadi yang kemarin sudahlah lupain gitu. Sekarang nothing tulus aja, main, enjoy apa semuanya. Mudah-mudahan bisa berhasil gitu loh. Jadi yang kemarin jangan dipikirin dulu gitu loh. Fokus untuk yang tinggal beberapa jam lagi untuk bermain. Baik. Move on begitu ya dari pertandingan sebelumnya untuk fokus di pertandingan hari ini. Harus move on, cari yang lain gitu loh. Mas Taufik, dari perunggu ini. Sejarah yang dicetak oleh Gracia Rahayu, bagaimana Anda melihat bulu tangkis Indonesia ke depannya? Saya rasa sebenarnya banyak ya, maksudnya ada banyak bibit-bibit yang lain juga di pelatnas, ada beberapa. Ya contohnya yang misalnya dibilang mungkin orang di masyarakat juga lihat Grace Apri ini ya kuda hitam gitu kan, tapi dia bisa membuktikan dan dia juga selalu dengan selalu di nomor 2 kan mungkin di ganda putri, tapi dia bisa membuktikan jadi motivasi dia bahwa dia juga bisa gitu, dia juga bisa jadi yang terbaik. Apalagi ini buat sejarah di ganda putri pertama kali gitu buat Indonesia, juara lagi kan dapat medali emas gitu loh. Baik. Nanti perebutan perunggu nanti malam, Ginting kira-kira ada strategi apa yang kira-kira menurut Anda bagus untuk dimainkan oleh Ginting nanti untuk merebutkan perunggu, Mas Taufik? Ya mungkin strateginya kalau permainan kan hanya Ginting dan pelatihnya lah yang tahu ya di sana. Tapi saya harap pertama masuk itu yaitu dia harus motivasinya dengan Grace kemenangan ini, mentalnya harus lebih kuat lagi, harus siap. Pokoknya ya kalau nggak sekarang dapat medali kapan lagi gitu loh. Jadi memang harus benar-benar all out dan nggak usah mikirin yang udah kalah. Yaitu tadi satu kata ya move on dari kekalahan kemarin. Harus cari yang baru ya ini, mau dapetin perunggu ini. Tapi jangan sampai overconfident juga, jangan sampai jadi beban malah jadi negatif gitu. Tapi beban itu jadiin hal positif gitu, jadi motivasi buat dia gitu loh. Mudah-mudahan lah banyak belajar dari kemarin. Saya rasa Ginting bisa memberikan yang terbaik lah nanti untuk di perebutan perunggu ini.